Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Huspa dari Prodi BKPI 2B. Pada video kali ini, dalam memenuhi tugas teori-teori kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Pada video kali ini berjudul Teori Kepribadian dalam Paradigma Kognitif. Oke, materi pertama yaitu pengertian teori kepribadian. Teori kepribadian ini merupakan suatu cara untuk mempersepsi, mengurangi, serta menafsirkan peristiwa di sekitar orang-orang. Kelly mendasarkan teori kepribadiannya pada pandangan tentang ilmu pengetahuan dan karakteristik penyelidikan ilmiah yang jelas. Paradigma kognitif menjelaskan individu mampu berpikir dan apa yang terjadi tidak menjadi masalah karena tergantung interpretasi atau pemikiran. Apa yang terjadi pada kita dan menentukan apa yang dirasakan atau perasaan. Teori yang dikemukakan Kelly biasanya disebut dengan teori konstruk personal. Materi kedua yaitu struktur kepribadian. Teori kepribadian Georg Kelly memiliki dasar yang terkait dengan pikiran individu atau kognitif. Teori ini menfokuskan pada pendekatan ideografik dan orientasinya yang teleologis. Teori ini mengatakan bahwa manusia tidak diatur oleh kenyataan, akan tetapi membuat tujuannya sendiri berdasarkan cara individu memaknai peristiwa. Struktur kepribadian manusia memiliki sistem konstruknya. Konstruk adalah cara bagaimana kita menafsirkan dunia dan lingkungan. Ada dua tipe konstruk yang digunakan oleh Kelly untuk membahas elemen yang digunakan manusia sebagai sadar atau bawah sadar, yaitu pertama, konstruk verbal yang diekspresikan dengan kata. Yang kedua, konstruk preverbal yang digunakan seseorang tidak ada kata untuk mengekspresikannya. Setiap konstruk dalam sistem pada diri kita memiliki rentang dan fokus kenyamanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rentang kenyamanan adalah semua kejadian di mana kalian merasa konstruknya berguna. Dan yang kedua, fokus kenyamanan adalah semua kejadian di mana penerapan konstruknya tersebut bermanfaat secara penuh. Yang selanjutnya, konstruk dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, core atau inti, konstruk dasar dari fungsi individu. Yang kedua, peripheral, pinggir atau luar, konstruk yang dapat dirubah tanpa modifikasi mendasar serius dari konstruk inti. Yang ketiga, preamble atau dapat ditembus, konstruk yang terbuka dapat menerima elemen-elemen baru. Yang keempat, impreamble, tidak dapat tembus atau tertutup, konstruk yang menolak elemen-elemen baru. Yang kelima, thick, rapat atau erat, konstruk yang tidak merubah prediksi. Yang keenam, loose atau longgar, konstruk di mana individu mengharapkan suatu hal dalam satu waktu dan hal yang berbeda dalam kondisi yang sama. Yang ketujuh, verbal konstruk yang mempunyai simbol kata yang konsisten atau tetap. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, preambel konstruk di mana individu belum sempurna, simbol yang konsisten. Konstruk ini dialami atau dipelajari sebelum perkembangan, di mana masih masa bayi atau kanak-kanak awal. Tipe struktur kepribadian menurut Kelly yang disebut dengan corollary. Yang pertama, construction, manusia mengantisipasi masalah dengan membentuk replikasi. Yang kedua, individuality, manusia berbeda-beda dalam membuat konstruk atas peristiwa yang sama. Yang ketiga, organization, manusia cenderung lebih mengatur konstruk sedangkan individualnya berdasarkan pandangannya terhadap hubungan antar konstruk itu. Yang keempat yaitu dichotomy, sistem konstruk manusia terdiri atas jumlah konstruk dikotomis atau bipolar. Yang kelima yaitu choice, manusia memilih sendiri alternatif dari konstruk dikotomis tersebut berdasarkan keinginan individu untuk memperjelas atau memperluas sistem konstruknya. Yang keenam yaitu range, suatu konstruk hanya bisa digunakan dalam mengantisipasi suatu peristiwa saja. Yang ketujuh yaitu experience, sistem konstruk manusia berubah sebagai hasil dari pengalaman manusia itu sendiri. Materi ketiga yaitu dinamika kepribadian. Dalam proses memandang tingkah laku manusia, Kelly tidak berdasarkan kepada teori tradisional yang berkaitan dengan motivasi. Kelly tidak mengkonstruk tingkah laku atau behavior dalam istilah-istilah motivasi, drivers, dan net. Istilah-istilah itu menggambarkan bahwa manusia itu kaku, padahal manusia itu pada dasarnya adalah aktif, organisme hidup, dan berjuang. Dalam hal ini, Kelly merumuskan suatu asumsi bahwa proses seseorang itu secara psikologis dijembatani oleh bagaimana cara dia mengantisipasi peristiwa. Yang pertama, individu mencari atau menyusun visi. Yang kedua, individu mengantisipasi peristiwa. Dan yang terakhir, individu menggapai masa depan melalui jendela masa kini. Selanjutnya,
Pada dinamika kepribadian juga, individu bertingkah laku tertentu karena dia percaya hal itu merupakan suatu kesempatan yang bisa digunakan untuk mengantisipasi masa depan. Kelly mengajukan suatu model SPS atau Sesli. Dalam model ini, individu memulai dengan mengkonstruk lingkungan dan individu mulai mempertimbangkan sejumlah konstruk yang sesuai dengan mempersempit sebagaimana konstruk yang ada. Yang keempat yaitu teori perkembangan kepribadian. Berdasarkan pengamatan bahwa Kelly tidak pernah mengemukakan secara eksplisit tentang sistem konstruknya yang asli. Kelly menyatakan bahwa konstruk-konstruk itu berasal dan bersumber dari usaha mengkonstruksi replikasi atau jawaban-jawaban atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Riset perkembangan yang diasosiasikan dengan teori konstruk Kelly pada umumnya menekankan dua jenis perubahan. Pertama, penelitian tentang peningkatan dalam kompleksitas sistem konstruk yang diasosiasikan dengan usia. Dan yang kedua, yaitu penelitian tentang perubahan kualitatif pada karakteristik alamiah konstruk yang dibentuk dan dalam kemampuan anak untuk menjadi lebih empatik atau sadar terhadap sistem konstruk orang lain. Materi yang terakhir yaitu contoh aplikasi teori kognitif George A. Kelly. Yang pertama yaitu tes role construct, reverti atau disingkat dengan REF. Kelly mengembangkan teknik penilaian sendiri role construct reverti test disingkat dengan REF. Tes REF ini digunakan untuk mempelajari sampai sejauh mana seseorang dapat digambarkan sebagai kompleks secara kognitif, mengidentifikasi sampai sejauh mana seseorang dapat memandang dunia dalam kerangka yang terdiferensiasi. Tes REF terdiri dari dua prosedur. Yang pertama, pengembangan daftar aktual person atau disingkat dengan di individu yang sebenarnya. Yang kedua, pengembangan konstruk yang didasarkan kepada perbandingan tritunggal person. Dan yang terakhir yaitu proses dinamika kepribadian. Yang kedua yaitu perkembangan abnormal. Kelly memperkenalkan konsep yang lebih kompleks yang diperkenalkan dengan nama anxiety dan Thyroid. Kelly mengartikan hal tersebut sebagai berikut. Anxiety atau lebih disingkat dengan cemas yaitu suatu hal yang berkaitan dengan pengenalan peristiwa yang diinterpretasikan kepada individu yang terletak di luar konstruknya. Dan yang kedua yaitu Thyroid atau ancaman, yaitu kesadaran individu mengenai akan adanya ancaman yang terjadi pada perubahan struktur konstruk dirinya. Pada perkembangan abnormal, menurut Kelly, psikopatologi itu terganggunya sistem konstruk. Dengan kata lain yaitu perilaku abnormal. Di dalamnya berisi suatu keinginan untuk mempertahankan sistem konstruk lama walaupun prediksi yang tidak valid. Psikopatologi itu gangguan yang terjadi pada anxiety. Beberapa bentuk respon yang terjadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, contraction atau menegangkan, yaitu gangguan yang sering ditemukan pada individu yang mengalami depresi. Dan yang kedua itu dilation atau memuai atau memperlebar, yaitu berlaku pada individu yang memiliki kegemaran berlebihan. Yang ketiga yaitu explicable, yaitu perilaku seseorang menolak rangsangan dari orang lain atau lebih dikenal dengan bersifat kompulsif. Kelly juga mengembangkan teknik dalam mengembangkan konstruk yang dinamis, Vic role therapy. Vic role therapy mendorong klien untuk mempresentasikan diri mereka dengan cara yang baru, berperilaku dengan cara yang baru, menerjemahkan diri dengan cara baru, dan dengan demikian menjadi sosok yang baru. Baik, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.